Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerah-Nya kita dapat kembali berjumpa dalam renungan sore ini. Saya berdoa semoga saudara-saudari semua berada dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, dikuatkan dalam iman, dan selalu dilimpahi berkat yang melimpah dari Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, kami datang ke hadapan-Mu sore ini dengan hati yang penuh syukur. Saat ini Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami, agar setiap kebenaran yang kami pelajari dapat kami pahami dan renungkan dengan baik. Penuhi kami dengan hikmat dari Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu menjadi pedoman hidup kami hari ini. Kiranya melalui renungan ini, iman kami dikuatkan, pengharapan kami diteguhkan, dan kasih kami kepadamu semakin bertumbuh. Ini menjadi waktu yang kudus dan berharga, di mana kami boleh semakin mengenal Engkau lebih dekat. Kami percaya Engkau akan bekerja melalui firman-Mu untuk menuntun kami pada jalan kebenaran. Semua ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan sore ini, bagian pertama diambil dari 2 Timotius. 2 ayat 2 berkata demikian, "Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." Seorang pendeta pernah bertanya kepada jemaatnya, apakah buah sejati dari sebatang pohon apel? Jemaat pun menjawab dengan penuh keyakinan, tentu saja buah apel. Namun sang pendeta mengoreksi, salah. Buah sejati dari pohon apel bukanlah buah apel, melainkan pohon apel lainnya. Pendeta tersebut melanjutkan, begitu juga dengan kehidupan. Berbuah sejati sebenarnya bukan sekadar menghasilkan buah, melainkan melipat gandakan kehidupan yang serupa. Ketika kita menerima pengajaran firman Tuhan, kita ibarat sedang mengalami pembuahan. Firman itu bertumbuh dalam hati kita seperti benih yang mulai berakar. Namun, menerima firman saja tidak cukup. Kita dipanggil untuk memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita menjalani firman itu, kita menghasilkan buah berupa perubahan karakter, kasih yang nyata, dan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Namun proses berbuah tidak berhenti di situ. Kita dipanggil untuk membagikan kebenaran itu kepada orang lain. Seperti pohon apel yang menghasilkan pohon apel baru, kita juga dipanggil untuk melipat gandakan kehidupan yang serupa. Membagikan firman kepada mereka yang pada gilirannya akan meneruskan kebenaran itu kepada orang lain. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, firman Tuhan seperti benih yang ditabur ke dalam hati kita. Jika diterima dengan iman, benih itu akan bertumbuh dan mulai menghasilkan perubahan dalam hidup kita. Ketika firman Tuhan berakar di hati kita, hidup kita mulai menghasilkan buah. Kita semakin serupa dengan Kristus, dan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Inilah tanda nyata bahwa firman Tuhan bekerja dalam diri kita. Buah sejati tidak hanya berhenti pada diri kita. Tuhan memanggil kita untuk memuridkan orang lain, sebagaimana tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 2. Kita diajak untuk mengajarkan kebenaran kepada mereka yang dapat dipercayai, yang juga mampu mengajarkan orang lain. Dengan demikian, kehidupan serupa Kristus akan terus berlipat ganda dan menjangkau lebih banyak jiwa. Mari kita renungkan, sejauh mana kita sudah berbuah dalam kehidupan ini? Apakah kita hanya menikmati berkat firman Tuhan, atau sudah mulai membagikan dan melipat gandakannya? Ingatlah, buah sejati dari hidup kita adalah kehidupan lain yang diubahkan oleh kasih dan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana pohon apel menghasilkan pohon apel baru, kita pun dipanggil untuk melipat gandakan kehidupan yang serupa dengan Kristus, sehingga kerajaan Allah semakin bertumbuh di dunia ini. Firman Tuhan sore ini, bagian kedua diambil dari Amsal 16 ayat 18 berkata demikian,
kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ada sebuah cerita tentang sekelompok padi yang hidup di sebuah sawah subur. Mereka menikmati sinar matahari dan air yang cukup. Di antara mereka ada satu batang padi yang berbeda. Padi ini sering berkata dengan angkuh, "Aku lebih tinggi dari kalian semua. Lihatlah betapa tegaknya aku berdiri. Aku pasti akan menjadi padi terbaik di ladang ini." Setiap kali ia berbicara demikian, padi-padi lainnya hanya tersenyum dan terus bertumbuh tanpa berkata apa-apa. Mereka tidak terganggu oleh kesombongannya. Hari demi hari berlalu, bulir-bulir padi mulai mengisi batang mereka. Semakin berat bulirnya, semakin mereka menunduk. Padi yang sombong itu masih berdiri tegak, karena ternyata bulirnya kosong. Hari-hari berlalu, bulir-bulir padi mulai tumbuh di batang mereka. Bulir-bulir itu semakin penuh dan berat, membuat batang padi mereka perlahan-lahan merunduk ke arah tanah. Sebaliknya, padi yang sombong tetap berdiri tegak, tetapi bukan karena kuat. Ternyata bulir padi di batangnya kosong, tanpa isi sama sekali. Suatu hari, petani pemilik sawah itu datang untuk memeriksa ladangnya. Ia berjalan di antara padi-padi yang merunduk dengan penuh rasa syukur. Kemudian ia menunjuk ke arah padi yang sombong dan berkata, "Padi yang berisi selalu merunduk, sedangkan yang kosong tetap tegak." Padi sombong itu terdiam. Ia mulai menyadari kesalahannya. Selama ini ia terlalu bangga dengan penampilannya yang tinggi dan tegak, tetapi tidak menyadari bahwa apa yang paling berharga dari sebuah padi bukanlah tinggi batangnya, melainkan isi bulirnya yang berguna bagi orang lain. Ia merasa malu karena selama ini ia terlalu membanggakan dirinya sendiri. Orang yang rendah hati tidak hanya dihormati oleh sesama manusia, tetapi juga berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan meninggikan orang yang rendah hati, tetapi merendahkan orang yang sombong. Seperti firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 18, "Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan." Biarlah kita belajar untuk meneladani kerendahan hati Kristus, yang meskipun Dia adalah Tuhan, Dia rela merendahkan dirinya untuk menyelamatkan kita. Kita seringkali tergoda untuk membanggakan diri, baik karena kepandaian, kekayaan, jabatan, atau pencapaian kita. Kita merasa lebih baik dari orang lain, sama seperti padi yang sombong tadi. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kesombongan hanya membawa kepada kehancuran, sedangkan rendah hati adalah jalan menuju hikmat dan kehormatan. Seperti padi yang berisi selalu merunduk, demikian pula orang yang memiliki ilmu, kasih, dan kebijaksanaan. Semakin banyak hal baik yang ada dalam diri seseorang, semakin ia akan bersikap rendah hati. Sebaliknya, orang yang sombong seperti padi yang kosong, meski tampak tegak dan tinggi, ia sebenarnya tidak memiliki apa-apa yang berharga. Firman Tuhan sore ini, bagian ketiga diambil dari Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ada kisah seekor singa liar dan buas yang berjanji untuk tidak lagi menerkam orang percaya. Namun suatu hari, ia melahap orang percaya hingga habis, kecuali bagian bibirnya. Ketika ditanya oleh teman-temannya mengapa ia melanggar janjinya, ia menjawab, "Saya tidak mencium aroma orang percaya dalam dirinya, kecuali di bibirnya saja." Kita memiliki label sebagai seorang Kristen saja tidak cukup. Kita mungkin mengucapkan doa, membaca Alkitab, atau bahkan pergi ke gereja secara rutin. Namun jika kehidupan kita tidak mencerminkan kasih, kebenaran, dan kerendahan hati Kristus, maka aroma kekristenan itu tidak akan tampak nyata. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 21, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Firman ini mengajarkan bahwa iman terlihat dari tindakan, bukan sekadar dari ucapan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Buah-buah tersebut mencerminkan karya Roh Kudus dalam diri kita. Galatia menuliskan bahwa buah roh adalah kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jika hidup kita dipenuhi buah-buah ini, maka aroma kekristenan kita akan tercium oleh orang lain, tidak hanya lewat perkataan, tetapi melalui seluruh kehidupan kita. Sebaliknya, jika hanya bibir kita yang Kristen, sementara hati dan tindakan kita jauh dari kebenaran, kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dalam Matius 5 ayat 13 hingga 16, Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi terang dan garam dunia. Terang memancarkan cahaya yang menuntun orang kepada Kristus, sedangkan garam memberikan rasa dan mencegah kerusakan. Kita dipanggil untuk menjalani kehidupan yang membawa dampak nyata di tengah masyarakat, sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan. Jika hidup kita benar-benar mencerminkan kasih Kristus, orang lain akan melihat bahwa iman kita adalah nyata. Kekristenan kita tidak hanya terucap dari bibir, tetapi terpancar dari sikap dan tindakan yang penuh kasih, kebenaran, dan keadilan. Apakah kekristenan kita hanya tampak di bibir atau sudah menjadi aroma yang nyata dalam kehidupan kita? Apakah orang-orang di sekitar kita dapat mencium aroma Kristus lewat kasih dan perbuatan kita? Kita tidak hanya menjadi Kristen secara nama, tetapi benar-benar hidup sebagai murid Kristus yang menghasilkan buah-buah kebenaran. Hidup kita adalah kesaksian, dan orang lain seharusnya dapat melihat Kristus dalam diri kita. Bukan hanya dari apa yang kita ucapkan, tetapi dari apa yang kita lakukan. Mari kita memohon agar Roh Kudus membantu kita menjalani hidup yang mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga hidup kita dapat menjadi terang yang membawa orang lain kepada Sang Juru Selamat. Firman Tuhan sore ini, bagian keempat, diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Di sebuah pulau kecil, hiduplah berbagai macam benda abstrak yang saling berdampingan, seperti cinta, kekayaan, kegembiraan, kesedihan, dan kecantikan. Pulau itu damai, dan para penghuninya hidup dengan tenang tanpa gangguan. Pada suatu hari, badai besar menghantam pulau kecil itu. Angin bertiup kencang, hujan turun dengan deras, dan air laut perlahan-lahan naik. Pulau itu terancam tenggelam, dan semua penghuninya mulai panik mencari cara untuk menyelamatkan diri. Cinta sangat kebingungan, sebab ia tidak bisa berenang dan tidak memiliki perahu. Ia berdiri di tepi pantai, dengan mata memandang ke segala arah, mencoba mencari pertolongan. Tak lama Cinta melihat Kekayaan sedang mengayuh perahu. "Kekayaan, Kekayaan, tolong aku!" teriak Cinta. "Maaf Cinta," kata Kekayaan. "Perahuku telah penuh dengan harta bendaku. Aku tak dapat membawamu serta nanti perahu ini tenggelam. Lagi pula tak ada tempat lagi bagimu di perahuku ini." Kekayaan pun mengayuh perahunya menjauh, meninggalkan Cinta. Tidak lama kemudian, Cinta melihat Kegembiraan sedang meluncur dengan perahunya. Ia tampak sangat gembira karena berhasil menyelamatkan diri. Cinta berteriak, "Kegembiraan, tolong aku!" teriak Cinta. Namun Kegembiraan terlalu gembira karena ia menemukan perahu sehingga ia tak mendengar teriakan Cinta. Air makin tinggi membasahi Cinta sampai ke pinggang dan Cinta semakin panik. Tak lama lewatlah Kecantikan. "Kecantikan, bawalah aku bersamamu," teriak Cinta. "Maaf Cinta, kamu basah dan kotor. Jika aku membawamu, kamu akan mengotori perahuku yang indah ini." Lalu Kecantikan pun pergi meninggalkan Cinta. Cinta sedih sekali mendengarnya. Ia mulai menangis terisak-isak. Saat itu lewatlah Kesedihan. "Oh Kesedihan, bawalah aku bersamamu," kata Cinta. "Maaf Cinta, aku sedang sedih dan aku ingin sendirian saja," kata Kesedihan sambil terus mengayuh perahunya. Air terus naik, hampir menenggelamkan Cinta. Ketika Cinta merasa tidak ada harapan lagi, tiba-tiba seorang tua datang dengan perahu kecilnya. Tanpa berkata apa-apa, orang tua itu menarik Cinta ke atas perahunya dan membawanya ke tempat yang aman.
Setelah sampai di sebuah pulau terdekat, orang tua itu pergi begitu saja tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Cinta sangat penasaran dan bertanya kepada penduduk pulau, "Siapa orang tua tadi yang telah menyelamatkanku?" Penduduk itu menjawab, "Dia adalah waktu." Cinta pun bertanya lagi, "Mengapa waktu menyelamatkanku, padahal teman-temanku tidak ada yang menolongku?" Penduduk itu tersenyum dan berkata, "Karena hanya waktu yang tahu betapa berharganya cinta." Seringkali dalam hidup ini, kita mengejar hal-hal yang tampak menarik di mata kita. Kekayaan, kegembiraan, kecantikan, atau bahkan larut dalam kesedihan. Namun, ketika badai kehidupan menghantam, hal-hal tersebut tidak selalu dapat menyelamatkan kita. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan juga memberikan kekekalan dalam hati kita, sebuah kerinduan untuk memahami dan mengalami kasih. Manusia seringkali tidak mampu memahami pekerjaan Allah. Kita bertanya-tanya mengapa sesuatu terjadi, mengapa doa kita belum terjawab, atau mengapa cinta yang kita harapkan belum kita temukan. Tetapi melalui waktu, Tuhan sedang memproses kita. Kasih membutuhkan waktu untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang indah. Seperti waktu yang menyelamatkan cinta dalam kisah tadi, Tuhan sering menunjukkan kasih dan pertolongannya tepat pada waktunya. Dalam Mazmur 31 ayat 16, Daud berkata, "Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku." Hidup kita sepenuhnya ada dalam kendali Tuhan. Dalam waktunya, Tuhan bekerja dengan kasih untuk melepaskan kita dari bahaya, memberikan kelegaan, dan membawa kita pada tempat yang aman. Tuhan tidak pernah terlambat dan selalu tahu kapan waktu yang terbaik untuk campur tangan dalam hidup kita. Waktu Tuhan mungkin tidak selalu sesuai dengan rencana kita, tetapi waktunya selalu sempurna untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan percaya penuh kepadanya. Seperti yang tertulis, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Apakah kita seringkali lebih memprioritaskan hal-hal duniawi daripada kasih sejati yang Tuhan berikan? Apakah kita sabar menantikan waktu Tuhan untuk menunjukkan keindahan dalam hidup kita? Seperti cinta dalam kisah tadi, kita mungkin merasa ditinggalkan oleh banyak hal. Tetapi ingatlah, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia tahu apa yang terbaik dan waktunya selalu sempurna. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan mempercayai, sebab hanya waktu yang tahu betapa berharganya cinta. Dan hanya Tuhan yang tahu betapa berharganya kita di matanya. Firman Tuhan sore ini, bagian kelima diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada sebuah kisah tentang seorang wanita yang merasa sangat kehilangan setelah ditinggal mati oleh suaminya yang sangat dicintainya. Rasa cintanya begitu besar hingga ia memutuskan untuk mengawetkan mayat suaminya dan menyimpannya di dalam kamar. Setiap hari ia menangis tanpa henti, merasa bahwa hidupnya telah kehilangan makna sejak kepergian suaminya. Kabar tentang wanita ini sampai ke telinga seorang pria bijak. Pria itu mendatangi sang wanita dan berkata, "Aku bisa menghidupkan kembali suamimu. Namun ada satu syarat. Aku membutuhkan beberapa bumbu dapur yang harus kau kumpulkan dari rumah-rumah di sekitar sini. Tapi ingat, bumbu itu hanya boleh berasal dari rumah yang penghuninya belum pernah mengalami kematian anggota keluarga mereka." Mendengar hal itu, wanita itu merasa ada harapan. Ia pun bergegas mencari rumah yang memenuhi syarat tersebut. Rumah demi rumah ia datangi, dan hampir semua rumah memiliki bumbu dapur yang diminta. Tetapi ketika ditanya, semua penghuni rumah mengakui bahwa mereka pernah kehilangan anggota keluarga. Ada yang kehilangan orang tua, suami, anak,
Bahkan saudara, hari demi hari berlalu, tidak ada satu rumah pun yang memenuhi syarat yang diminta oleh pria bijak itu. Perlahan, wanita itu mulai sadar bahwa ia bukan satu-satunya orang yang mengalami duka. Ia menyadari bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan, sesuatu yang pasti akan dialami setiap manusia. Dengan hati yang ikhlas, ia kembali kepada pria bijak dan berkata, "Aku tidak menemukan satu rumah pun yang tidak pernah mengalami kematian. Aku sadar, aku tidak sendirian dalam duka ini." Ia pun menguburkan mayat suaminya dan mulai menerima kenyataan bahwa hidup harus terus berjalan. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2 mengajarkan kita bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menangis, dan ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk bersuka cita. Tuhan menetapkan segala sesuatu dalam hidup ini dengan teratur sesuai dengan hikmat-Nya yang sempurna. Kematian, meskipun menyakitkan, adalah bagian dari siklus hidup yang telah ditentukan oleh Tuhan. Kita tidak dapat menghindari kenyataan ini, karena setiap manusia pasti akan mengalaminya. Namun, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa di balik setiap kehilangan selalu ada rencana yang indah. Waktu untuk menangis adalah wajar dan manusiawi. Tetapi ada saatnya kita harus berhenti menangis, belajar menerima, dan melangkah maju. Setiap orang memiliki pergumulannya masing-masing. Kita tidak sendiri dalam menghadapi penderitaan. Ketika kita sadar bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan, hati kita akan lebih siap untuk menerima kenyataan dan menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan yang melampaui kefanaan dunia ini. Meskipun kematian adalah sesuatu yang pasti, kita diingatkan bahwa ada kehidupan kekal yang Tuhan janjikan bagi mereka yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes 11 ayat 25, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Pernyataan ini menjadi sumber pengharapan yang luar biasa, bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Ketika kita menghadapi kehilangan, seringkali kita merasa dunia ini runtuh dan tidak ada lagi makna dalam hidup. Namun, melalui kasih Tuhan, kita diingatkan untuk menyerahkan segala duka, kehilangan dan kekhawatiran kita kepadanya. Tuhan tidak hanya memberi waktu untuk berduka, tetapi juga memberi waktu untuk memulihkan hati kita, menghapus air mata kita, dan menjadikan hidup kita kembali penuh dengan sukacita. Apakah kita sudah belajar untuk menyerahkan setiap rasa kehilangan kepada Tuhan? Ataukah kita masih terus terbelenggu oleh rasa duka yang menguasai hati kita? Percayalah bahwa dalam waktunya, Tuhan akan memulihkan hati kita, menghapus air mata kita, dan menggantikan kesedihan kita dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Mari kita percaya kepadanya, sebab Dia adalah sumber kekuatan dan pengharapan yang sejati. Bersama Tuhan, kita dapat bangkit dari setiap kehilangan dan menemukan kembali makna hidup yang berakar pada kasih dan janjinya yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus karena kasih dan anugerah-Nya yang telah memungkinkan kita merenungkan firman Tuhan sore hari ini. Pesan yang kita dengar kiranya menjadi benih yang ditanam dalam hati kita, tumbuh dan menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan selalu berbicara kepada kita melalui firman-Nya, dan kita diingatkan untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman. Hidup dalam kebenaran dan kasih Tuhan memerlukan ketekunan, pengorbanan, dan kesetiaan, tetapi kita tidak pernah melakukannya sendirian. Tuhan sendiri berjanji akan menyertai dan memampukan kita dalam segala hal. Sebagai umat yang dipanggil untuk menjadi terang dunia, marilah kita membawa berkat yang telah kita terima hari ini kepada orang-orang di sekitar kita. Jadilah saluran kasih dan damai sejahtera Tuhan, sehingga melalui hidup kita, nama-Nya dipermuliakan. Saat hari mulai beranjak malam, marilah kita memohon perlindungan dan tuntunan Tuhan atas sisa waktu yang ada.
Kiranya Tuhan menjaga hati, pikiran, dan langkah kita, serta memberikan kedamaian dalam segala situasi yang kita hadapi. Mari kita pegang teguh janjinya dan berjalan bersamanya setiap saat. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang telah kami dengar sore ini. Kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur, mengakui segala kebaikan-Mu yang tak terhingga. Kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan ini. Setiap detik kehidupan kami adalah anugerah dari-Mu. Dan kami mengakui bahwa tanpa Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna. Engkau menjaga, memberkati, dan memberikan kekuatan kepada kami dalam segala hal yang kami hadapi hari ini. Kami sadar bahwa banyak tantangan dan pergumulan yang kami hadapi. Namun Engkau selalu memberi kami ketenangan dan keberanian untuk melangkah. Jika ada hal yang kami lakukan hari ini yang tidak berkenan di hati-Mu, ampunilah kami ya Tuhan. Sucikan hati kami, bersihkan pikiran kami, dan ajarilah kami untuk hidup lebih sesuai dengan kehendak-Mu. Kami ingin hidup yang berkenan di hadapan-Mu, hidup yang mencerminkan kasih-Mu kepada sesama. Kami menyerahkan segala kelelahan, kekhawatiran, dan pergumulan kami kepadamu, Bapa. Biarlah Engkau yang memberi kami damai sejahtera, yang melampaui segala akal, dan menyembuhkan setiap luka yang ada di dalam hati kami. Kami percaya hanya di dalam Engkau kami mendapatkan ketenangan yang sejati. Saat malam tiba, Bapa, penuhilah rumah kami dengan kehadiran-Mu yang nyata. Berikanlah kami istirahat yang tenang dan memulihkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Semoga esok hari kami bangun dengan semangat baru, penuh harapan dan kasih untuk melayani Engkau dalam setiap kesempatan. Lindungilah kami sepanjang malam ini Tuhan, dan lindungi keluarga kami, saudara-saudari kami, serta semua orang yang mendengarkan renungan ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan godaan yang bisa menjauhkan kami dari-Mu. Kami percaya sepenuhnya pada kasih-Mu yang sempurna, yang senantiasa menyertai kami dalam setiap situasi kehidupan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami, sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Kiranya apa yang kita renungkan hari ini dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk terus hidup dalam firman Tuhan, karena di dalamnya kita menemukan damai sejahtera dan pengharapan yang sejati. Bagi saudara-saudari yang diberkati melalui renungan ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Dukungan Anda sangat berarti untuk memperluas jangkauan pelayanan ini, agar semakin banyak orang yang diberkati oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.